ini kita sudah berada di Depok, Jawa Barat, tepatnya di Sawangan, di mana sama-sama kita lihat Badan Siber Sandi dan Negara atau yang sering kita kenal dengan BSSN ini. Nanti kita akan berbincang-bincang hangat, luar biasa sangat menarik dengan Kepala Deputi Keamanan Siber dan Sandi Negara dengan Bapak Slamet, Pak Deputi, serta nanti ada juga pakar IT dari Universitas Cyber Asia, yaitu Bapak Novi Dianatasya. Jangan kemana-mana, tetap di Unsia Elevate, Smart and Creative. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, hadir kembali di acara Unsia Elevate, Smart and Creative. Baiklah teman-teman, sekarang kami di sini sedang ada di BSSN, Badan Sandi dan Cyber Negara. Kita sama-sama tahu bahwa di era di mana setiap detak jantung peradaban terhubung dengan jaringan digital, ancaman cyber tidak lagi sebuah fiksi, melainkan sebuah realitas kehidupan sehari-hari kita. Data adalah mata uang baru dan kedaulatan digital adalah benteng terpenting bangsa ini. Maka dari itu sebuah lembaga hadir sebagai perisai terdepan, Badan Cyber dan Sandi Negara atau yang sering kita kenal dengan BSSN. Bisa kita sambut, ini dia Bapak Slamet Aji Pamungkas. Moga silakan Bapak. Assalamualaikum. Selamat siang, saya Slamet Aji Pamungkas, Deputi Keamanan Cyber dan Sandi Perekonomian di Badan Cyber dan Sandi Negara. Terima kasih Mbak sudah berkenan hadir, Pak Novi juga. Mudah-mudahan betah di sini. Suasananya sangat luar biasa nyaman sekali Pak Deputi. Oke. Baiklah teman-teman, setelah kita sambut Bapak Deputi, ada di samping kiri saya juga dekat dengan Pak Deputi yang mungkin sudah wajahnya sudah banyak di kegiatan-kegiatan workshop. Beliau merupakan praktisi dari IT, tenaga teknik informatika tentunya. Ada Bapak Novi Dianatasya dan merupakan Kepala BPTI Universitas Cyber Asia. Kita sambut Bapak Novi. Boleh tepuk tangan teman-teman? Iya, silakan Pak Novi, boleh opening statement-nya buat teman-teman. Ya, selamat siang teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Novi Dianatasya. Saat ini saya juga sebagai Kepala BPTI di Universitas Cyber Asia. Iya, terima kasih teman-teman. Agar menjawab rasa penasaran yang berhubungan dengan cyber, ada Cyber Asia, ada Cyber dan Sandi Negara. Tentu kita langsung saja touchdown pada pertanyaan yang mungkin sangat menarik. Oke, kita masuk kepada pertanyaan pertama ya, untuk Bapak Deputi serta Pak Novi di sini. Yang pertama adalah pengamanan dan perlindungan data menjadi peran BSSN nih Pak Novi, Pak Deputi. Tentu kiranya tugas pokok BSSN ini apa ya? Boleh silakan Pak Deputi. Oke, jadi kami mendapatkan amanah untuk menjaga keamanan cyber nasional. Keamanan cyber nasional itu baik di sisi pemerintahan maupun di private sector, khususnya di perekonomian. Jadi kita ditugaskan memastikan bahwa pemerintahan maupun perekonomian di Indonesia berjalan dengan lancar, betul, bebas dari gangguan dan insiden cyber. Betul. Kira-kira seperti itu. Baiklah. Pertanyaan yang kedua kira-kira ya. Curious. Tidak asingnya teman-teman sekarang kalau tertinggal dompetnya tidak masalah selama ada handphone. Menggunakan apa pembayarannya? Transaksinya tentu menggunakan QRIS. Nah, QRIS ini telah membantu pemerintah meningkatkan tentunya efisiensi pengelolaan keuangan, baik itu keuangan publik maupun pribadi. Bagaimana nih peran BSSN mengawal agenda tersebut, Pak? Oke, mungkin saya mulai dari kebijakan era digital. Transformasi digital. Betul sekali. Kan pemerintah mencadangkan percepatan transformasi digital.
transformasi digital itu sendiri menyangkut pemerintahan digital, ekonomi digital, ada pendidikan digital, kesehatan digital, semuanya serba digital. Nah, KRIS itu bisa dibilang salah satu implementasi dari ekonomi digital, Mbak. Okay. Mau tidak mau, siap tidak siap, kita kan harus selalu mengikuti dan beradaptasi dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Salah satunya adalah digitalisasi. Nah, KRIS ini salah satu bentuk digitalisasi, di mana seperti juga dua sisi mata uang, digitalisasi itu ada plus maupun minus. Betul sekali. Kalau dengan KRIS ini sudah pasti harapannya kita akan mendapatkan ekonomi digital yang positifnya, ya kan? Artinya kita tidak harus membawa uang, ya potensi dicopet orang dan sebagainya, kan? Betul sekali. Kalau dengan KRIS kan kita lebih aman, pembayarannya juga lebih mudah. Betul. Kita Mas Novi mungkin nggak perlu pura-pura lagi ikhlas, Pak, kurang 3.000 kembaliannya. Semua pas. Namun harus kita ketahui juga sisi lain dari ekonomi digital. Karena semakin digital, semakin besar juga risiko dan gangguan terhadap implementasi dari ekonomi digital misalnya, ya kan. Kalau dulu kita di rumah kalau mau ngambil uang ke ATM ya. Betul. Artinya ancamannya itu pada saat kita di lokasi ATM ada yang hipnotis, ada yang menodong, ada yang merampok. Nah, sekarang dengan teknologi digital menjadi mudah, tapi sebetulnya pada saat kita tidur pun kita terancam juga, kan ya. Karena di HP kita ada m-banking dan sebagainya. Jadi harusnya kita semakin waspada, meskipun dengan kemudahan digitalisasi, tapi kita juga harus memanage risiko dari pemanfaatan teknologi digital. Nah, dulu saya pernah diskusi dengan salah seorang eselon 1 di Kemenko bidang perekonomian yang menyatakan bahwa ekonomi digital adalah salah satu tulang punggung perekonomian nasional menuju Indonesia Emas 2045. Harapannya mudah-mudahan tercapai, Indonesia masuk 5 besar perekonomian dunia dengan dukungan ekonomi digital. Nah, kami menjadi salah satu pilar dari skema ekonomi digital tersebut, di mana keamanan cyber menjadi salah satu pilar supaya ekonomi digital khususnya di Indonesia menjadi lebih lancar, aman, nyaman, terbebas dari gangguan maupun kejahatan cyber. Gitu. Jadi istilahnya ekonomi digital yang diamankan. Kita tidak pernah bilang yang aman ya, Mas ya. Yang diamankan. Yang diamankan tuh tidak 100% aman, tapi kita tetap berusaha supaya itu menjadi lebih aman. Kira-kira gitu, Mbak. Baik, baru saja kita dengarkan bersama point of view dari Pak Deputi. Kiranya pandangan dari pakar IT, Bapak Novi Dianatasya, terkait tantangan serta resiko pemanfaatan QRIS sendiri atau ekonomi digital sendiri, bagaimana Pak Novi? Baik, terima kasih Ibu Erni. Berbicara tentang QRIS, ini memang suatu hal yang sangat memudahkan bagi kita semua, gitu ya. Dengan QRIS tadi Bapak menyampaikan kita tidak perlu lagi bawa uang, ya kan? Sangat mudah. Nah, tadi Bapak menyampaikan bahwa di balik kemudahan itu ada tantangan tersendiri, tentu dari sisi keamanan, gitu ya. Karena sesuatu yang mudah biasanya ada celah. Sesuatu yang mudah berarti ada celah. Nah, bagaimana kita harus menutup celah itu? Tentu karena ini berbasis teknologi informasi, ya tentu kita harus menutup celah itu dengan teknologi informasi. Dari sisi teknologi sebenarnya ada banyak sekali yang harus kita siapkan. Tapi ada satu hal penting, kesiapan teknologi itu juga dibarengi dengan kesiapan manusianya, human-nya. Nah, karena apa? Karena kalau bicara human, ini penting sekali karena ada usaha-usaha yang
langsung menyerang humannya. Sebagai contohnya, ini social engineering. Misalkan kita tiba-tiba dikirimi link berupa QRIS, ya kan? Kemudian kita main klik saja. Atau mungkin ketika kita berbelanja, kemudian kita main scan saja, kita nggak mencoba untuk mengecek kembali apakah kita sudah transfer atau mengirimkan dana yang kita kirimkan tadi itu sudah sesuai dengan identitas dari si pemilik QRIS. Nah, siapa tahu tiba-tiba di jalan ada orang yang atau mungkin apalah itu tiba-tiba mengganti, menempelin gitu kan. Nah, ini kalau humannya tidak aware, nah ini akan menjadi problem. Nah, menurut saya tidak hanya teknologi yang harus kita perkuat, tapi humannya dari sisi manusia juga harus kita berikan literasi digital yang sangat baik. Menurut saya seperti itu, Bu. Iya, setuju sekali dengan yang disampaikan oleh pakar IT kita, Bapak Dian ini. Dan kemudian tentu di mana kemudahan tentu ada celah gitu ya Pak ya. Itu tadi poin yang betul-betul mengingatkan kita untuk kita berhati-hati. Pak Deputi, ini infrastruktur terkait digital atau yang kita sebut yang sekarang sedang populer ada QRIS seperti itu. Bagaimana kira-kira infrastruktur digital di daerah ini ya Pak ya? Tentu BSSN bukan hanya mendukung ekonomi era digital ini di kota-kota, bagaimana dengan di daerah-daerah? Apa kira-kira ya Pak, kira-kira yang sudah ada capaian infrastruktur sendiri nih, infrastruktur digital tentunya di daerah, bagaimana pandangan dari Pak Deputi? Ya, sebetulnya terkait infrastruktur itu menjadi tugas dari Kementerian Komdigi. Komdigi. Tapi kami kalau terkait infrastruktur ya kami mendukung dengan infrastruktur keamanan cybernya. Jadi karena QRIS ini menyangkut banyak hal, Mbak. Pertama, BSSN itu di Instagramnya boleh dilihat nanti, boleh juga disosialisasikan. Kita banyak materi-materi di Instagram terkait bagaimana kita menghindari terjadinya insiden cyber. Misalnya kalau saya sebagai pengguna QRIS tadi, bagaimana kiat-kiat menghindari kerugian akibat pemanfaatan QRIS tadi. Betul sekali. Karena seperti yang Pak Novi sampaikan tadi, saya ketemu sendiri. Jadi di sekitar rumah saya, kan kalau di depan perumahan kita itu kan banyak ya, ada lontong sayur, bubur ayam, dan sebagainya. Betul. Mereka sangat terbantu dengan digitalisasi. Contohnya apa? Pangsa pasar mereka tuh jadi tidak terbatas. Betul. Makanannya enak, yang kenal cuma di daerah perumahan situ, yang beli di situ aja. Nah kalau sekarang, selama mereka terhubung dengan misalnya memanfaatkan marketplace kan ya. Betul sekali. Jadi yang beli tidak hanya wilayah di wilayah itu, tapi dimanapun dan kita sebagai pengguna juga mendapatkan manfaat. Betul sekali. Jam 11 malam hujan besar, lapar ya tinggal buka HP aja kan. Klik-klik saja ya Pak Deputi. Betul itu sekali. Di sisi keindahan ekonomi digital. Betul sekali. Kemudian tadi kemudahan dengan QRIS untuk kita membayar. Jadi tidak harus membawa uang cash. Nah, kejadiannya adalah waktu saya makan di salah satu soto Lamongan di dekat rumah saya nih, penjualnya menyampaikan ke saya, Pak, saya sudah baru 2 minggu ini pakai QRIS, tapi kok nggak ada uang masuk ke rekening saya gitu. Terus menurut beliau, jangan-jangan atau mungkin nanti Pak di akhir bulan atau awal bulan ditransfer gitu. Ternyata kejadiannya seperti disampaikan Mas Novi tadi, seperti di musola yang pernah ada QRIS-nya diganti oleh orang lain. Betul sekali. Makanya di BSSN ini untuk mulai dari, karena penjahat cyber itu nggak peduli dia, omset 5 juta, 500 juta, 5 miliar, 5 triliun asal jadi uang ya dilakukan kejahatan kan. Jadi kami punya beberapa instrumen untuk mengukur kesiapan UMKM untuk masuk ke ekonomi digital. Betul sekali. Namanya bisa di-download kok, bebas itu. Kalau misalnya teman-teman di kampus mau pakai gitu, namanya
namanya pun disesuaikan dengan UMKM, namanya Paman Kami. Wah, luar biasa. Penilaian Boleh mandiri. Teman-teman, Paman Kami oleh Cari Pak aja Deputi. di Silakan. websitenya BSSN ya. Aha, Singkatannya penilaian mandiri tingkat kematangan keamanan informasi. luar biasa. Itu semacam instrumen yang bisa kita gunakan untuk mengukur, misalnya Pak Novi sebagai UMKM yang jualan baju gitu, mau masuk ke marketplace, bisa mengukur diri sendiri dari skala 1 sampai 5 tuh saya sudah di level berapa. Nanti kalau masih level 2 akan muncul advice atau apa, saran-sarannya. Saran-saran misalnya. Pertanyaannya juga sederhana kadang-kadang. Apakah rajin mengganti PIN 3 bulan sekali? Apakah PIN-nya hari tanggal ulang tahun atau bukan? Itu kalau boleh dibilang kami mencoba mendukung infrastruktur ekonomi digital untuk UMKM, salah satunya seperti itu. Jadi mungkin ini kesempatan nih untuk teman-teman di kampus untuk itu bisa jadi tulisan kan Mas ya, Betul, bisa jadi paper kan ya. Tidak hanya paper Pak, tetapi kami di kampus ini kan ada satu kewajiban pengabdian masyarakat. Nah, tentunya ini menjadi bahan kami untuk bisa mensosialisasikan bagaimana caranya gitu. Betul. Misalnya kalau tidak magang, Betul. tapi mensosialisasikan dan menerapkan tadi Paman Kami itu, nanti hasilnya adalah judulnya misalnya profiling kesiapan UMKM di Kota Depok terhadap transformasi digital. Luar Betul biasa. sekali, luar biasa sekali. Bisa menjadi pencerahan nih teman-teman yang Ya. sedang menulis karya ilmiahnya. Dosen Studi juga sama akhirnya? Ibu. Jadi Oh iya, dosen pun betul, punya betul. tugas untuk menulis pengabdian masyarakat dan Betul juga sekali. mengimplementasikan. Nah, Iya. ini ide dari Pak. Ide dari Pak Ya, Deputi dan ini itu luar biasa. bisa membantu kami juga Ya, untuk kami memetakan kan. betul, betul. Ternyata dari sekian UMKM itu sekian prosennya sudah siap masuk ekonomi digital. Ada yang belum siap masuk Ya. ekonomi digital, itu dari monggo dicoba saja, saya siap untuk membantu. Jadi untuk semacam self self assessment ya, Ah, self oke. assessment, tapi mahasiswa menjadi pembimbing untuk para UMKM itu betul. mengisi kuesioner tersebut. Oke. Nah, kami dari BSSN siap untuk men-TOT, Mbak. Oke, Luar biasa. luar Itu biasa. kira-kira. Luar biasa sekali dari Pak Itu Deputi. salah satu contoh tadi Betul. dari Ya. pertanyaan apa sih yang sudah dilakukan oleh BSSN Betul. untuk mendukung infrastruktur ekonomi infrastruktur digital. Paman Paman kami. Paman Kami, teman-teman ya. Silahkan nanti bisa di-share and then bisa di-download serta bisa dicek-cek Paman Kami dari BSSN. Merupakan hasil karya dari anak kita. Ya baiklah teman-teman, tadi kita sudah dengar bersama ada Paman Kami, merupakan terobosan baru dari BSSN untuk mendukung infrastruktur digital. Baiklah, berikutnya kita akan dengarkan bersama pandangan dari pakar IT kita terkait infrastruktur digital. Bagaimana ini kira-kira Pak Dian tentang infrastruktur digital kita di daerah dan di kota? Apakah ada kemajuan, balance kah? Seimbangkah? Bagaimana dengan di daerah dan kota terkait infrastruktur digital kita? Silakan pakar IT, Bapak Dian. Baik, menurut saya infrastruktur di Indonesia sudah sangat baik untuk kesiapan ekonomi digital. Tadi Pak Deputi juga menyampaikan bahwa infrastruktur ini menjadi kunci keberhasilan. Selain itu juga infrastruktur harus diamankan ya, harus diamankan. Dan berdasarkan data terakhir, saya melihat Indonesia ini sudah cukup masif penggunaan internet dan sekitar 79,5% itu sudah memanfaatkan internet, dan ini sangat penting. Oleh karena itu, ketika banyak sekali orang yang menggunakan internet, orang melek internet, pasti akan banyak orang memanfaatkan internet tersebut. Salah satunya untuk kegiatan ekonomi ya, kegiatan ekonomi. Dan kegiatan ekonomi ini akan mendorong masyarakat untuk ya hidup lebih sejahtera dengan adanya. Tapi teknologi yang ada seperti QRIS ini, seperti yang tadi kita bahas, ini memang perlu kita amankan. Nah, keamanan ini tentu ada dua. Keamanan dari sisi teknologi seperti yang tadi saya sampaikan, dan keamanan dari sisi manusia. Kesiapan manusia ini menjadi sangat penting.
Dan kami dari masyarakat akademik tentu punya tugas bagaimana masyarakat ini bisa lebih melek, lebih memiliki kemampuan pemanfaatan. Istilahnya itu literasi digital ini harus sangat baik. Dan insya Allah kami nanti akan bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara untuk bersama-sama memberikan pengetahuan, memberikan informasi terkait apa tadi Pak, paman kami, ya paman kami gitu. Gitu, Ibu. Iya, siap-siap. Luar biasa ya, pemanfaatan digital ini bukan hanya tentu Pak Dian, bukan hanya di bidang ekonomi saja, tapi salah satunya adalah pemanfaatan digital di bidang pendidikan. Nah, kita semua tahu di acara ini, Universitas Cyber Asia atau Unsia Elevate merupakan salah satu kampus yang memanfaatkan perkembangan digital. Betul ya Pak Dian ya? Iya, bagaimana Bapak hubungannya dengan pemanfaatan era digital ini? Tentunya di kampus kita ini, apakah keamanannya, cybernya, bagaimana Pak? Ya, baik. Baik, sebagai kampus siber, ya, kampus siber tentunya keamanan siber sudah menjadi hal yang wajib. Dan alhamdulillah saat ini kami juga menyiapkan sistem keamanan, sistem security-nya, dan kita selalu memonitor 7 kali 24 jam agar kegiatan proses belajar mengajar di Universitas Cyber Asia berjalan dengan baik. Dan kami memiliki tim yang sangat kuat untuk bisa menjaga supaya sistem berjalan dengan baik. Dan insya Allah kami juga akan bekerja sama dengan BSSN untuk bisa sama-sama bagaimana ke depan pendidikan di Indonesia yang nanti arahnya mungkin ke siber ya. Ke siber, dan semakin banyak siber maka BSSN juga akan kami gandeng untuk bisa mengamankan pemanfaatan teknologi digital. Iya, maka tidak aneh lagi teman-teman, Unsia ini Pak Deputi mahasiswanya ada di seluruh dunia. Betul Pak? Iya, dan itu bisa diakses. Ya, pemanfaatan digital kita bisa diakses di seluruh dunia dan mahasiswa Unsia tentunya tersebar di seluruh dunia. Bisa dijelaskan oleh pakar IT kita yang merupakan Kepala Badan Teknologi Informasi Universitas Cyber Asia, Bapak Dian ini, bagaimana mahasiswa kita bisa men-touch dan mengakses, memanfaatkan pemanfaatan digital ini yang tentunya sangat erat betul dengan Universitas Cyber Asia. Silahkan Pak Dian. Universitas Cyber Asia saat ini mahasiswa tersebar di berbagai negara, dan tentunya di Indonesia ini sudah seluruh provinsi ini sudah ada mahasiswa, dan teknologi yang kami gunakan tentunya teknologi yang sangat mumpuni dan dilengkapi dengan sistem keamanan yang sangat baik sehingga proses pembelajaran itu dapat berjalan. Dan kami selalu melakukan monitoring terhadap sistem keamanan kami selama 7 hari 24 jam dengan tim-tim yang sangat luar biasa, dan ini menjamin kesiapan sistem ketika digunakan kapan saja dan di mana saja. Seperti itu. Iya, selanjutnya kita kembali lagi dengan Pak Deputi kita ini. Pak Deputi, koordinasi antar pemerintah daerah tentunya dengan Bank Indonesia dalam penerapan QRIS sudah berjalan sangat efektif teman-teman. Nah, upaya BSSN sendiri bagaimana nih untuk mendukung keamanan dari QRIS sendiri Pak? Silahkan. Oke, jadi di kedeputian kami, Deputi Keamanan Cyber dan Sandi Perekonomian, ada satu direktorat namanya Direktorat Keamanan Cyber Sandi Keuangan, Perdagangan dan Pariwisata. Luar biasa. Jadi direktorat yang spesifik menangani sektor keuangan. Betul. Baik perbankan maupun non perbankan. Ada perbankan, ada asuransi, termasuk di dalamnya sistem pembayaran juga kan. Betul, lengkap sekali Pak Deputi ya. Jadi untuk meningkatkan keamanan tadi pemanfaatan teknologi digital termasuk QRIS di dalamnya, kami juga melakukan pendampingan, pembinaan terhadap penyelenggara QRIS itu sendiri, baik dari perbankan, bekerja sama dengan BI dan OJK. Jadi kita tidak hanya tadi ke UMKM, tapi kita juga melakukan pengukuran tingkat kematangan kepada perbankan, asuransi,
pasar modal dan sebagainya. Selain itu, kita juga melakukan capacity building ya untuk para pelaku industri keuangan. Betul. Terus kita juga bersama-sama dengan asosiasi di keuangan, itu ada Asbanda, Asosiasi Bank Pembangunan Daerah, ada Himbara, itu bank-bank besar, ada juga ASPI, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. Kita melakukan satu kegiatan yang nanti produk akhirnya berupa buku profil risiko. Oh, luar profil biasa. risiko baik untuk penyelenggara misalnya KRIS itu, Betul. maupun risiko untuk para pengguna. Dari situ kita sudah punya daftar risiko apa saja sih kalau menggunakan KRIS. Nah, dari daftar risiko itu kita bisa melakukan penilaian risiko dan memberikan alternatif solusi mencegah ataupun mengantisipasi apabila terjadi insiden terhadap pemanfaatan KRIS tersebut, Mbak. Baik, Gitu kira-kira. luar biasa. Tadi kita sudah dengarkan bersama dari Pak Deputi, luar biasa sangat lengkap, bahkan punya buku sendiri ya Pak ya nanti ya. Ya. Akan menghasilkan bukunya sendiri. Bagaimana dengan pandangan pakar IT, kira-kira kendala utama dalam digital era ini tentunya terkait QRIS Pak. Kendala utama masyarakat yang dihadapi ini dengan pemanfaatan digital terkait QRIS bagaimana Pak Novi? Baik, terkait QRIS ini seperti yang tadi saya sampaikan bahwa akan sangat mudah ketika kita menggunakan QRIS. Tapi di balik kemudahan itu kan tentu ada hal-hal yang harus kita siapkan terkait keamanan. Mudah dan harus aman. Nah, oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, infrastruktur harus merata, harus memadai, harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat ya, dari atas sampai bawah, dari kota sampai pedesaan. Dan alhamdulillah seperti yang tadi saya sampaikan, penetrasi internet sudah sangat besar ya di Indonesia. Nah, tinggal bagaimana masyarakat ini bisa lebih melek lagi memanfaatkan internet tersebut. Salah satunya e-commerce, di mana di dalamnya ada QRIS, dan kewaspadaan terhadap penggunaan perangkat teknologi informasi ini menjadi sangat penting. Oleh karena itu, kami dari masyarakat akademik dan juga IT mencoba untuk memberikan semacam apa ya, kalau istilah pertanian penyuluhan ya, penyuluhan, tapi bukan penyuluhan, tetapi sosialisasi bagaimana cara memanfaatkan teknologi secara aman. Seperti tadi Bapak sampaikan, ada panduan ya terkait penggunaan QRIS tersebut supaya tidak salah dan disalahgunakan oleh orang lain. Itu dari sisi masyarakat. Dari sisi teknologi tentu cyber security terkait entah server ini juga penting sekali. Karena apa? Karena ketika kita menggunakan QRIS ada beberapa kemungkinan nih. Misal ada replikasi yang dilakukan oleh pihak lain ya, sehingga orang salah melakukan scan dan itu mengarah ke rekening yang lain, atau mungkin ada pengiriman link-link yang pada akhirnya diarahkan ke link yang lain, dipandu untuk mentransfer sejumlah uang. Ini kan juga sangat penting. Nah, gagal transfer, betul. Nah, oleh karena itu dari sistem juga perlu diperhatikan bagaimana ketika ada gagal transfer itu ada semacam pengembalian gitu ya, pengembalian supaya orang nggak dirugikan. Nah, sistemnya harus bagus di situ. Ya, sangat menarik sekali teman-teman. Tidak terasa kita pada sesi akhir, tentunya pertanyaan yang sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman. Yang terakhir adalah terkait kebijakan dari BSSN sendiri untuk mendukung keamanan QRIS, serta kira-kira program-program keamanan dari cyber sendiri, dari siber untuk QRIS. Bagaimana, silakan Pak Deputi. Oke, jadi ada beberapa kebijakan dan regulasi yang menjadi pedoman kerja BSSN. Salah satunya adalah, saya lupa nomornya, tapi ada Perpres tentang strategi keamanan cyber nasional dan manajemen krisis. Baik. Di situ ada 4 aktor yang terlibat nih Pak Novi. Ada penyelenggara negara atau pemerintah, selaku industri, komunitas atau masyarakat, dan satu lagi adalah akademisi.
Jadi kita berharap bahwa 4 aktor itu bekerja sama, berkolaborasi dengan baik. Ya, itu sudah ada bahkan di dalam strategi keamanan cyber nasional dan penanganan insiden cyber. Nah, kemudian apa yang dilakukan, apa yang diharapkan dari strategi keamanan cyber nasional itu ada beberapa hal. Misalnya kita mulai dengan governance atau tata kelola ya Pak ya. Tata kelola adalah mendasari langkah-langkah berikutnya. Kemudian ada mitigasi risiko, dan ada lagi untuk industri kita ada program pembentukan tim tanggap insiden cyber atau CISOT. Ya. Cyber Security Incident Response Team. Tim itu yang akan menangani pra-insiden, pasca insiden, maupun pada saat insiden itu terjadi. Baik. Jadi di kampus-kampus juga perlu dibangun tim tanggap insiden cyber, supaya pada saat terjadi insiden cyber tidak hanya kepanikan yang terjadi, tapi kita sudah punya tim yang siap menangani beserta tata kelola tadi, langkah-langkah bagaimana menangani bila terjadi insiden cyber. Iya, betul gitu, sekali. Mbak. Nah, terus berikutnya kita juga siap bekerja sama dengan kampus untuk capacity building, ya, untuk bagaimana kita memberikan pengenalan tentang keamanan cyber kepada mulai dari, sebetulnya bukan cuma dari kampus sih, dari sekolah dasar kan ya. Tapi dalam hal ini kalau dengan Unsia berarti kita siap bekerja sama untuk kalau ada event-event terkait keamanan cyber untuk mahasiswa. Kira-kira seperti itu, Mbak. Luar biasa. Baiklah teman-teman, tanggapan terakhir nih dari seorang pakar IT, Bapak Novidia Natasha, silakan Pak. Terima kasih. Universitas Cyber Asia ini sangat-sangat concern dengan cyber. Dan alhamdulillah Unsia juga bekerja sama dengan Korea untuk memberikan pelatihan kepada mahasiswa, dan alhamdulillah ada banyak sekali kampus yang join, dan salah satu pemenangnya itu dikirim ke Korea untuk diberikan pelatihan cyber dari Korea, dan ini sudah berjalan sekitar 2 tahun, dan alhamdulillah mahasiswa Unsia pun ini sangat luar biasa. Mereka mendapatkan kesempatan untuk bisa mendapatkan pelatihan khusus di Korea terkait bagaimana mengamankan cyber atau mengamankan digital. Sangat setuju sekali Bapak Novidia Natasha selaku pakar IT yang telah hadir bersama kita di Universitas Cyber Asia Elevate atau Unsia Elevate, dan telah hadir juga tadi bersama-sama dengan kita. Cukup banyak insight serta masukan dan pencerahannya, ilmunya dari Bapak Deputi kita, Bapak Selamat. Teman-teman, alhamdulillah sampai di sesi akhir dari kita, tentunya bersama dengan BSSN, Badan Cyber Sandi Negara, merupakan perisai negara. Teman-teman, terima kasih untuk mampir-mampirnya di channel kita Bapak. Ini ada nanti kita tayangkan di YouTube Unsia TV Unsia Online tentunya, dan bisa diakses di seluruh Indonesia. Tentunya teman-teman dari mahasiswa yang ada di luar negeri pun bisa sama-sama mengakses ilmu atau materi yang telah disampaikan hari ini. Terima kasih Pak atas silaturahminya, Pak Novidia. Terima kasih juga. Terima kasih. Iya teman-teman, terima kasih. Saya Erni Handayani pamit undur diri. Unsia Elevate, smart and creative. Dah. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.